ada suri teladan terbaik. Kalau ngomongin suri teladan berarti apa? Berarti itu sesuatu yang harus ditiru gitu kan. Masalahnya adalah kita akan berpikir bahwa ini nirunya gimana, susah banget. Kita tuh suka diberikan cerita-cerita yang memang cenderung sangat sempurna, sehingga itu seakan-akan jadi sulit diterima, sulit digapai. Padahal logis nggak kalau Allah ngasih tahu ke kita, ini ada suri teladan terbaik untuk kalian, tolong ditiru, tapi itu nggak bisa ditiru. Nah, ini nggak logis. Jadi ternyata selama ini kita kejebak pada fantasi-fantasi tentang kesempurnaan. Padahal Rasulullah ada itu untuk ditiru, dan itulah yang dilakukan sahabat ketika mengembangkan dirinya. Mereka tiru. Contohnya siapa? Rasulullah. Maka ketika mereka contoh Rasulullah, mereka dapat membangun dirinya dengan teladan yang seperti itu. Nih personanya yang bakal ditiru, sehingga mereka tumbuh dengan tadi basicnya masing-masing dan menjadi sesuatu yang baru. Nah, ini ya yang harus kita pahami. Balik lagi ke living paradox. Living paradox itu apa sih? Sebenarnya living paradox ini adalah sesuatu yang sudah lama ada, tapi living paradox itu lebih pada gimana dua hal yang kontradiktif itu jadi bisa bersatu. Nah, bersatu. Jadi misal contoh, kita ada anak-anak lagi bandel, maaf ya adik-adik. Ada anak-anak lagi bandel, terusnya orang tuanya harus bertindak gitu kan. Bertindaknya gimana nih ketika kelewatan? Kan kalau tegas banget nanti bisa patah gitu kan. Tapi kalau lembut ya terus kayak gitu, akhirnya pilih yang tengah-tengah. Ya tegas banget enggak, lembut banget juga enggak. Nah, itu konsepnya living paradox, gimana dua hal yang kayaknya bertentangan akhirnya disatukan. Nah, dan biasanya itu konsepnya lebih pada kondisional tertentu. Tapi yang saya mau bicarakan living paradox di sini adalah konsep yang sedikit berbeda atau bahkan jauh lebih berbeda, di mana dalam konsep living paradox ini dua hal itu disatukan jadi sesuatu yang benar-benar baru. Saya kasih contoh misal gini. Mungkin teman-teman udah pernah dengar hadis Rasulullah yang hiduplah kamu di dunia bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup di dunia selama-lamanya. Oke, dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati besok. Oke, pertanyaan saya, kalau kita hidup di dunia selama-lamanya dan memang kehidupan kita akhirnya di dunia, mau nggak kerjanya 50%? Biasanya kan orang bilang 50%. Pasti nggak mau. Atau kalau besok kita mati, sekarang kita duduk di sini, besok kita mati, mau nggak ibadah kita cuma 50%? Nggak mau, pasti 100%. Maka ketika bicara hadis itu harusnya kita ngomongnya bukan 50-50 jadi 100, tapi 100 sama 100 jadi 200. Permasalahannya, mungkin nggak? Oke, saya kasih kabar baiknya, itu mungkin. Kenapa? Karena Rasulullah adalah manifestasi dari sebuah living paradox. Teman-teman mungkin pernah dengar bahwa Rasulullah adalah orang yang paling lemah lembut, tapi Rasulullah adalah orang yang paling kuat. Kalau teman-teman pernah dengar Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu luar biasa, kuat. Punya pedang namanya Zulfikar. Zulfikarnya di situ. Punya pedang namanya Zulfikar, dan dia adalah seorang prajurit yang jago banget tanding. Sampai ketika dia menghadapi Amr bin Wud aja dia bisa menang. Tapi Ali, dalam satu kisahnya Ali pernah cerita, sesungguhnya Rasulullah itu orang paling berani di antara kita. Jadi kalau lagi perang, kalau kita takut, kita ngumpet di belakang Rasulullah. Bayangin, orang yang punya sisi sangat lembut, tapi juga sangat kuat. Begitu juga dengan konsep yang lain. Rasulullah itu pemalu, sangat-sangat pemalu. Sampai-sampai ada sahabat yang mengatakan, Rasulullah itu saking pemalunya tuh kayak anak gadis. Kalau lagi malu tuh sampai merah mukanya kita. Tapi orang yang sama, yang sangat pemalu itu bisa hadir, bisa berdiri di depan ribuan orang, menjadi orator ulung, bisa memberi arahan untuk semua orang, bisa jadi panglima. Ini kan dua hal yang bertentangan, tapi ternyata bisa disatukan. Dan kenapa itu bisa disatukan? Karena dalam konsep Islam sebetulnya dua hal itu nggak bertentangan.